Shalom, saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, salam sejahtera buat saudara semua dimanapun saudara berada. Damai dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah senantiasa dalam hati dan kehidupan saudara semua. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari sama-sama kita satukan hati dan berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur kepadamu Tuhan oleh karena kemurahan-Mu, penyertaan-Mu di sepanjang malam hingga pagi hari ini. Terima kasih buat kekuatan, kesehatan, dan berkat Tuhan. Saat ini ya Tuhan, kami rindu untuk kembali diperlengkapi dengan firman-Mu. Berbicaralah kepada setiap kami. Urapi kami ya Roh Kudus, supaya kami dapat mengerti akan kehendak-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasih Tuhan, ayat renungan kita pada saat ini terdapat di dalam kitab Hakim-Hakim pasal 3 ayat 1, 2, dan 4. Tertulis demikian. Inilah bangsa-bangsa yang dibiarkan Tuhan tinggal untuk mencobai orang Israel itu dengan perantaraan mereka, yakni semua orang Israel yang tidak mengenal perang Kanaan. Maksudnya hanyalah supaya keturunan-keturunan orang Israel yang tidak mengenal perang yang sudah-sudah dilatih berperang oleh Tuhan. Mereka itu ada di sana supaya ia mencobai orang Israel dengan perantaraan mereka, untuk mengetahui apakah mereka mendengarkan perintah yang diberikan Tuhan kepada nenek moyang mereka dengan perantaraan Musa. Saudara yang dikasih Tuhan, bukan suatu kebetulan ada bangsa-bangsa yang dibiarkan Tuhan tinggal di tanah perjanjian. Maksud dari itu semua ialah agar bangsa Israel dilatih untuk berperang dengan tujuan untuk mengetahui apakah mereka mentaati perintah Tuhan atau tidak. Ayat ini mempunyai makna bagi kita semua yang hidup di dunia sekarang ini, agar kita mengerti bahwa ada hal-hal yang diizinkan Tuhan terjadi dalam kehidupan kita, dengan maksud untuk melatih kita berperang secara rohani, dan untuk menguji kemurnian iman kita kepadanya. Perlu kita pahami saudara, bahwa hidup adalah sebuah perjuangan, sebuah peperangan secara rohani yang harus kita menangkan, dan pasti kita menangkan oleh karena kuasa di dalam Tuhan Yesus. Saudara yang dikasih Tuhan, ada 3 hal yang harus kita perangi dalam kehidupan kita, yaitu pertama, iblis. Keberadaan iblis di dunia ini diizinkan Tuhan, tapi kita perlu ketahui bahwa Tuhan berkuasa atas iblis, dan kita pun telah diberi kuasa oleh Tuhan untuk menang. Ingatlah saudara, bahwa Tuhan Yesus pun dalam keadaannya sebagai manusia dicobai oleh iblis, tapi ia menang atas pencobaan iblis itu. Dalam Efesus 6 ayat yang ke-11 dikatakan, kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Saudara yang terkasih, iblis menghadapi kita dengan strategi tipu muslihat yang harus kita kenali, waspadai, dan lawan dengan senjata Allah. Yang kedua saudara, keinginan dosa. Dalam 1 Petrus 2 ayat yang ke-11 dikatakan, saudara-saudaraku yang kekasih, aku menasihati kamu supaya sebagai pendatang dan perantau, kamu menjauhkan diri dari keinginan-keinginan daging yang berjuang melawan jiwa. Segala bentuk keinginan hawa nafsu daging yang berdosa harus kita lawan dan perangi dengan kuasa Tuhan di dalam kita. Latih diri kita saudara untuk hidup seturut dengan kehendak Tuhan. Sangkal diri dan pikul salib, serta mengikut Tuhan Yesus dengan segenap hati kita. Yang ketiga saudara, yang harus kita perangi adalah masalah dalam hidup. Persoalan-persoalan dalam kehidupan jangan membuat kita kalah dan putus asa. Sesungguhnya Tuhan memberikan kita kekuatan untuk dapat menanggung semua. Mungkin ada hal-hal yang terasa begitu berat, tapi kita sanggup menghadapi dan mengatasi setiap keadaan hidup ini dengan pertolongan Tuhan. Asalkan kita tidak menjadi kecewa dan kehilangan iman kita. Dalam Filipi 4 ayat yang ke-13 dikatakan, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia
yang memberi kekuatan kepadaku. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari jangan kita biarkan diri kita dikalahkan oleh iblis, keinginan dosa, dan masalah-masalah dalam kehidupan. Berperanglah dengan memakai senjata rohani yang Tuhan sediakan bagi kita, yaitu firman Tuhan, iman, dan doa, dengan disertai ketaatan yang total kepada Tuhan. Tuhan melatih kita supaya menjadi kuat dan sempurna di dalam Dia. Mari kita berdoa, saudara. Bapa kami yang di surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur untuk kebenaran firman-Mu yang sudah kami dengar pada saat ini, yang menolong kami untuk mengerti bahwa ada hal-hal yang harus kami hadapi dan kami harus atasi di dalam kehidupan ini. Engkau tempatkan kami di dunia ini untuk berperang dan menjadi kuat, sempurna di dalam Tuhan. Kami bersyukur ya Tuhan, karena Engkau tidak membiarkan kami sendirian, tapi Engkau menyertai kami dan memberikan kami kekuatan, sehingga kami mampu oleh kekuatan-Mu menang atas segala keinginan-keinginan hawa nafsu dosa, dan menang atas setiap masalah dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan. Tolong kami selalu ya Tuhan, dan kuatkan kami, supaya kami tetap taat, setia, dan berkemenangan di dalam kehidupan ini. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Di sepanjang hari ini kami mohon pimpinan-Mu. Berkati kami dalam segala aktivitas kami, baik itu studi, usaha, pekerjaan, bisnis, pelayanan, dan segala aktivitas kami. Biarlah Tuhan, Engkau senantiasa menolong kami, sehingga nama-Mu Tuhan senantiasa dipermuliakan, dan kami berkemenangan. Kami berdoa untuk yang sakit, jamahlah ya Tuhan dan sembuhkan dengan kuasa-Mu. Kuatkanlah yang lemah, berikanlah semangat baru kepada yang berputus asa, dan berikanlah pertolongan-Mu yang ajaib kepada setiap mereka yang sedang menghadapi masalah dalam kehidupannya. Kami percaya hari ini kami jalani dengan kekuatan dan pertolongan Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua, dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.